Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan mendemonstrasikan aplikasi web EventIQ sebagai platform perencanaan event skala kecil. Sebelumnya, perkenalkan saya Ratu Permata Indah dengan NIM 23122934 yang akan mendemonstrasikan sistem sebagai user atau organizer dan admin, serta rekan saya Salsabila Wijoyo dengan NIM 23122951 yang akan mendemonstrasikan sistem sebagai vendor. Demonstrasi ini bertujuan untuk memperlihatkan alur penggunaan sistem dan fitur-fitur utama yang telah diimplementasikan sesuai dengan peran masing-masing pengguna. Selamat datang di EventIQ, platform perencanaan event all-in-one untuk mewujudkan acara impian Anda. Di bagian atas, Anda dapat melihat navigasi yang simpel dan intuitif, terdapat menu, fitur tema, dan vendor untuk menjelajahi halaman. Di sebelah kanan tersedia tombol masuk untuk pengguna yang sudah terdaftar, daftar gratis untuk membuat akun baru sebagai customer, dan daftar vendor bagi pelaku usaha yang ingin bergabung sebagai mitra vendor. Bagian utama landing page menampilkan headline "Wujudkan event impianmu dengan mudah" yang merupakan value proposition utama EventIQ. Platform ini menawarkan solusi all-in-one untuk merencanakan event sempurna, mulai dari kelola vendor, anggaran, hingga checklist persiapan, semuanya dalam satu tempat. Terdapat dua call to action utama, yaitu mulai sekarang untuk langsung mendaftar sebagai customer dan daftar sebagai vendor untuk pelaku usaha event. Di bawahnya, Anda bisa melihat statistik kredibilitas kami. Di sebelah kanan terdapat preview tampilan dashboard event. Contoh ini menampilkan lamaran Rani dan Andi yang dijadwalkan tanggal 14 Desember 2025. Card ini menunjukkan fitur-fitur utama yang akan Anda dapatkan, yaitu anggaran 70 juta, itu sebagai monitoring budget real time, kemudian progress, itu sebagai tracking persiapan event, kemudian 3 vendor aktif, itu dengan status on track. Ini memberikan gambaran bagaimana Anda dapat memantau seluruh persiapan event dalam satu dashboard yang rapi. Mengapa memilih EventIQ? Berikut 6 fitur unggulan yang kami tawarkan. Yang pertama, manajemen event. Buat dan kelola berbagai event dengan mudah, atur tanggal, tema, lokasi, dan detail lainnya dalam satu dashboard. Yang kedua, ada kontrol anggaran. Pantau estimasi dan realisasi biaya secara real time. Lihat sisa anggaran dan vendor yang sesuai budget. Kemudian yang ketiga, ada directory vendor. Temukan vendor terverifikasi untuk berbagai kebutuhan, dekorasi, catering, dokumentasi, dan lainnya. Kemudian yang keempat, checklist otomatis. Dapatkan checklist persiapan otomatis saat memilih vendor, tandai progres, dan pantau sampai hari H. Yang kelima, ada inspirasi tema. Jelajahi berbagai tema event untuk inspirasi. Kemudian yang keenam, yang terakhir, itu ada dashboard analytics. Lihat progres event, statistik vendor, dan overview anggaran dalam tampilan visual yang lebih mudah dipahami. Kemudian selanjutnya, EventIQ menyediakan berbagai inspirasi tema untuk event Anda. Di bagian tema populer, Anda dapat menemukan kategori untuk ulang tahun, di tema rustic garden, kemudian di kategori lamaran, ada tema minimalist white, dan di tema dan di kategori bridal shower, itu ada tema bohemian chic, dan masih banyak lagi. Setiap tema dilengkapi dengan deskripsi dan visualisasi untuk membantu Anda memilih konsep yang tepat. EventIQ bekerja sama dengan vendor-vendor profesional yang telah terverifikasi di bagian partner terpercaya. Anda dapat melihat kategori vendor yang tersedia. Di sini kita masih ada Dekoreni aja untuk kategori dekorasi. Setiap vendor menampilkan nama usaha, kategori, dan informasi harga. Anda dapat menghubungi vendor langsung setelah login ke platform. Bagi pelaku usaha event, Anda juga dapat mendaftar sebagai vendor untuk menjangkau lebih banyak customer. Daftar gratis dan mulai rencanakan event sempurna bersama EventIQ. Cukup klik tombol daftar gratis sekarang untuk memulai perjalanan Anda.
Tidak ada biaya tersembunyi untuk memulai. Platform EventIQ dirancang untuk memudahkan siapa saja dalam merencanakan event dari lamaran hingga gathering kecil. Di bagian footer, Anda dapat menemukan deskripsi singkat tentang EventIQ sebagai platform perencanaan event terbaik di Indonesia. Kemudian link navigasi ke fitur, tema, dan vendor. Kemudian ada akses akun untuk masuk dan daftar. Kemudian yang terakhir ada kontak kami termasuk email, nomor telepon, dan lokasi. Itulah tampilan landing page EventIQ. Baik, di sini saya akan memerankan trial user yang belum mempunyai akun sama sekali. Kita mulai dengan daftar gratis. Di sini saya akan memasukkan data-data untuk registrasi. Kalau sudah mengisi data-datanya, kita tekan daftar sekarang. Kemudian akan beralih ke halaman login. Kita login menggunakan akun yang sudah terdaftar tadi. Kemudian kalau sudah mengisi, kita tekan tombol login. Kemudian otomatis akan teralihkan ke dashboard user atau organizer. Nah, di dashboard customer ini tersedia berbagai macam fitur yang sudah tertera di bagian navbar. Nah, di sini ada total event, event datang, checklist selesai. Nah, kemudian di sini juga ada tombol aksi cepat agar lebih mudah bagi customer untuk menemukan tombol fitur utama. Kemudian di sini customer juga bisa memantau event terbaru. Jika belum ada event, maka customer bisa langsung mengklik buat event pertama Anda. Nah, di sini juga tersedia tips perencanaan event. Kemudian di bawah sini juga ada tombol cepat untuk lihat galeri inspirasi. Baik, langsung saja saya sebagai user atau customer ingin merencanakan event. Misalnya saya ingin merencanakan event untuk ulang tahun di tanggal 30 dengan tema yang tersedia ini Rustic Garden, atau kita bisa menulis tema sendiri atau tema custom. Kemudian lokasinya Yogyakarta. Total anggaran misalnya yang kita punya itu sekitar 3 juta. Simpan. Kemudian event yang sudah kita masukkan tadi akan muncul di daftar event Anda di bagian bawahnya. Nah, ini bisa kita edit. Jadi di bagian edit event kita bisa mengedit informasi eventnya. Misalnya kita mengubah lokasinya di yang lebih detail dengan Yogyakarta. Kemudian simpan perubahan, otomatis akan diperbaharui. Nih. Dan kita masih di halaman edit event. Kemudian di bawahnya ada pengaturan event. Saya statusnya masih draft nih. Terus untuk misalnya sudah ke tanggal 30, itu bisa kita edit draft ini menjadi aktif di status. Otomatis statusnya akan terubah menjadi aktif. Kemudian di bawah ini juga tombol untuk aksi cepat ke halaman checklist, ke halaman vendor, dan untuk misalnya event ini sudah tidak terpakai lagi, kita bisa menghapus eventnya. Kemudian kita kembali. Nah, di bawah tadi
ada tombol edit, kemudian checklist. Untuk halaman checklist ini, kita pilih event yang akan kita checklist di sini. Nah, kita bisa menambah secara manual checklist apa saja atau tugas apa saja untuk event ini nantinya. Misalnya cek lokasi hari ini, tambah. Nah, kita cek ke event kita tadi apakah sudah terisi. Nah, seperti yang ditambahkan tadi, cek lokasi sudah tertambah. Kemudian untuk statusnya ini bisa kita ubah dengan menekan selesai jika kita sudah menyelesaikan tugas tersebut. Nah, otomatis event yang tadi kita checklist ini statusnya terubah jadi selesai. Kemudian untuk melakukan event ini saya kan butuh vendor. Nah, jadi di halaman vendor kita mencari vendor yang sesuai. Misalnya event yang tadi kita buat, vendornya ada dekor dari Dekoraini Anggraini. Kemudian untuk peran vendor ini sebagai dekorasi kita tambah ke event. Nah, otomatis event vendor tersebut muncul di dalam vendor dalam perencanaan event. Nah, di sini kita juga bisa kontak langsung vendornya untuk melakukan komunikasi dan transaksi. Karena di dalam platform ini hanya untuk mengatur dan mengelola saja. Kira-kira vendor mana yang sesuai dengan budget user tersebut. Nah, di sini kita bisa hapus juga untuk vendor yang sudah kita masukkan. Kita bisa menghapus vendor tersebut jika sudah tidak menginginkannya atau membatalkan. Kemudian untuk kita mengecek catatan anggaran yang tersisa, ini tadi kita lihat detailnya. Nah, untuk anggaran kita tadi kan awalnya 3 juta. Nah, untuk komunikasi antara vendor dan user tadi kan misalnya mereka dealnya di harga 1 juta. Kita tambah item pengeluaran pertama. Misalnya kategori dekorasi. Data pengeluaran itu dekorasi meja kue. Estimasinya kita sedia 1.500.000. Kemudian realisasi biayanya ternyata dealnya itu berapa ya? 1 juta tambah. Nah, di sini otomatis akan berkurang. Jadi target anggaran kita tadi 3 juta, kemudian total realisasinya itu 1 juta. Kemudian sisa dananya tadi adalah 2 juta. Di sini juga kita bisa edit atau hapus pengeluaran tadi. Nah, kita bisa nah, kalau misalnya kita bingung nih tema apa kira-kira yang cocok untuk dekorasi event kita. Nah, tadi kita punya event ulang tahun. Kira-kira dekorasi apa aja gitu yang ada gitu di platform ini. Misalnya kita cari birthday untuk tema ulang tahun ini.
Nah, muncul satu tema ulang tahun. Di sini kita bisa tambah ke favorit dan melihat deskripsinya, detail deskripsinya. Nah, pastel chic birthday celebration, inspirasi dekorasi, bla 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 bla. Ini bisa kita tambah ke favorit. Misalnya kita ingin menyimpan tema tersebut. Nah, inspirasi ditambahkan ke favorit. Coba kita lihat di favorit saya apakah masuk. Nah, jadi inspirasi tema yang kita lihat tadi dan kita tambahkan ke favorit itu akan muncul di halaman favorit nih. Nah, misalnya kita sebagai user mempunyai usaha vendor, ingin memasang vendor kita di sini juga, kita bisa mengeklik halaman vendor dan klik ingin bergabung sebagai vendor. Nah, di sini kita tinggal mengisi form permohonan yang nantinya akan terkirim ke admin dan akan diverifikasi oleh admin akunnya dan diverifikasi oleh admin. Lalu setelah diverifikasi oleh admin, nanti akun kita akan otomatis berubah dari user menjadi vendor. Saya akan menjelaskan bagaimana alur dari daftar menjadi vendor. Oke, karena di sini kita baru ingin mendaftarkan sebagai vendor, di sini statusnya masih sebagai user ya. Jadi untuk mendaftarkan vendor kita masuk ke halaman vendor. Nah, nanti di sini ada tulisan ingin bergabung menjadi vendor ini. Lalu kita mengisikan ataupun mengajukan menjadi vendor seperti data diri kita. Setelah mengisi data diri dan nama-nama usaha ataupun melengkapi data dirinya tadi, kita perlu meminta persetujuan dari admin. Karena di sini ingin mendemokan websitenya, saya langsung masuk ke akun yang sudah didaftarkan untuk menjadi contohnya. Nah, jadi di halaman dashboard ini nanti kita diberitahukan seperti ini tuh nama usaha yang kita pilih tadi. Lalu ini nanti di bagian kategori juga nanti muncul di sini. Statusnya juga nanti sudah diverifikasi karena sudah disetujui oleh admin. Di sini kita misal mau mengupdate profil ya. Nah, nanti di sini bisa ada tulisan untuk mengupdate profil. Di ini saya akan mengeditnya. Kita ubah sedikit. Oke. Nah, jadi nanti kalau sudah bisa mengupdate profil nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu jika ingin kembali dan mengupload profil portofolio, kita bisa mengisinya dengan judul yang kita pilih tadi.
Jadi untuk pemilihan foto sendiri ini nanti ada panduan uploadnya ya. Jadi ini yang di bagian anjurkan dan ini yang bagian hindari. Nah, karena filenya di sini mintanya JPG, PNG, dan GIF, kita akan mencari dulu. Kita ulangi lagi untuk mengisinya. Few moments later, 1 eternity later, 3 days later, 12 seconds. Oke, nanti kalau sudah mengisi semuanya dan sudah sama semuanya, kita bisa mengupload inspirasi dari kita. Nah, jadi nanti akan muncul di bagian sini dan memunculkan notif seperti ini ya. Notif seperti berhasil diunggah dan menunggu verifikasi dari admin lagi. Nah, nanti jika sudah, kita bisa memfavoritkan mana yang mau kita. Nah, jadi nanti muncul seperti ini ya. Kita balik lagi ke sini. Jadi nanti di sini kita kalau ingin melihat profil kita bisa langsung lihat di bagian dashboard. Nah, nanti akan muncul seperti ini lagi. Nah, nanti informasinya akan muncul di bagian kanan ini. Jadi intinya sistem dari daftar vendor ini hanya menyediakan jasa dekorasi dan vendor pendukung terbatas. Jadi vendor dapat melakukan login ke dalam sistem dan mengelola profil serta informasi layanan yang ditawarkan. Jadi di sini interaksi vendor dalam sistem bersifat informatif tanpa adanya proses pemesanan jasa atau transaksi pembayaran di dalam aplikasi. Jadi cukup sekian POV dari halaman vendor. Baik, di sini saya akan berperan sebagai admin yang akunnya sudah terdaftar di sistem. Di sini saya login menggunakan akun yang sudah terdaftar di sistem. Nah, di dashboard admin ini kita bisa mengelola sistem event TQ mulai dari vendor, data user, kemudian galeri inspirasi. Nah, di dashboard admin ini kita bisa memonitoring vendor menunggu, vendor aktif, customer, vendor ditolak, dan total event. Kemudian di sini juga ada aksi cepat untuk verifikasi vendor penting, kelola semua vendor, dan kelola customer. Nah, informasi sistemnya juga akan muncul di sini seperti sistem berjalan normal, database terhubung, dan keamanan aktif. Kemudian untuk di kelola vendor ini kita bisa melihat akun-akun vendor yang belum terverifikasi. Jadi di sini sudah terlihat nama akun vendor yang sudah terverifikasi dan yang belum. Jika sudah terverifikasi, maka statusnya akan berubah menjadi terverifikasi dan kita bisa melihat detailnya, detail dari vendor tersebut seperti ini. Kemudian juga bisa menghapus vendor tersebut. Dan yang untuk menunggu verifikasi ini, kita bisa untuk menyetujui akun tersebut atau menolak akun tersebut. Sebelumnya kita lihat detail untuk usaha tersebut, apakah mumpuni atau tidak. Kalau mumpuni, kita akan menyetujui vendor tersebut. Nah, data vendor yang tadi kita verifikasi dengan akun Acabila tadi sudah kita verifikasi dan di statusnya sudah terupdate terverifikasi. Nah, untuk di data user di sini kita bisa memantau data-data customer yang sudah mendaftar. Sini kita bisa lihat detailnya.
untuk customer atas nama Salsa Dewa Joyo dengan statistik total event yang dilaksanakan itu 1. Kemudian misalnya kita tadi melihat akun kita yang sudah ini tadi yang ini. Nah, total event yang kita laksanakan tadi berjumlah 1. Aktif 1 karena kita tadi sudah mengupdate status dari event tersebut menjadi aktif. Ini nih. Nah, kemudian untuk galeri inspirasi, nah di sini admin juga bisa mengupload galeri itu tema. Nah, misalnya ini tadi sudah diupload oleh admin. Ini juga bisa kita tolak, atau tolak itu maksudnya kita hapus dari sistemnya. Ini yang menunggu review. Ini tadi oleh admin. Nah, ini adalah tampilan dari kelola galeri admin. Jika kita ingin melihat secara keseluruhan tanpa ada tombol menunggu review, disetujui, ditolak, itu kita bisa tekan kembali ke galeri. Nah, di sini kita juga bisa melihat galeri secara keseluruhan dan kita juga bisa mencari inspirasinya. Kemudian kita juga bisa menambahkan favorit. Dan kita juga bisa upload sebagai admin tanpa harus menunggu persetujuan admin tadi. Baik, itu tadi adalah demo sebagai admin. Demikian demonstrasi penggunaan aplikasi web FNTQ. Demonstrasi ini menunjukkan alur penggunaan dan fitur utama sistem sesuai dengan peran user, vendor, dan admin dalam perencanaan event skala kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.